Shalom saudara yang terkasih, bagaimana komunikasi di dalam keluarga kita saat ini? Apakah sering ada perdebatan bahkan pertengkaran di dalam rumah? Atau sebaliknya yang terjadi adalah lebih banyak diam, soalnya ya memang nggak banyak yang harus diomongkan seperti itu. Nah saudara, bisa jadi kedua hal yang tadi saya sebutkan adalah tanda-tanda bahwa ada komunikasi yang tidak beres di dalam rumah kita. Nah, tentu saja setiap anggota keluarga pasti punya watak yang berbeda, kepribadian yang berbeda, bahkan gaya bicara dan nada bicara yang berbeda. Nah, namun bukan berarti kita itu menjadikan itu sebagai alasan sehingga kita tidak bertumbuh dan belajar cara berkomunikasi yang lebih baik dengan anggota keluarga. Saudara, semua orang bisa bicara, tetapi tidak semua orang bijak berbicara. Nah, apakah hari ini kita mau menjadi orang yang lebih bijak di dalam berbicara? Nah, firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan tadi ada 3 prinsip setidaknya yang kita bisa ambil ketika kita mau belajar berkomunikasi dengan anggota keluarga kita. Yang pertama adalah mengontrol kata-kata kita. Kalau tadi di bagian firman Tuhan dikatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun. Ada 2 kata yang dipakai di sana, janganlah ada, tetapi pakailah. Nah, di sini Paulus memakai kata ini, artinya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya sesuatu yang kita bisa pilih dan kita bisa kontrol apa yang sebenarnya kita mau sampaikan. Kita bisa memilih apakah perkataan-perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang kotor, ataukah perkataan-perkataan yang justru membangun hidup orang lain. Kita perlu pikirkan dulu pilihan kata-kata yang akan kita pakai untuk berkata-kata kepada orang lain. Apakah itu membangun atau justru melukai. Nah, seringkali yang terjadi adalah terutama dengan anggota keluarga, kita justru dengan leluasanya memakai kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang kotor, bahkan mungkin ada kata-kata yang makian dan menyinggung. Ingat, keluarga kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita sayangi dan hormati, termasuk juga di dalam kita berkata-kata. Jadi kita perlu memilih, mengontrol, dan memakai kata-kata yang baik kepada orang-orang di rumah kita. Yang kedua, kita perlu lihat situasi dan kondisi. Nah, Paulus mengingatkan orang percaya untuk memberikan perkataan baik untuk membangun di mana perlu. Nah, kalau terjemahan lain, kata di mana perlu ini diartikan sebagai sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nah, artinya tidak semua hal perlu kita komentari, terutama jika komentar kita itu tidak membawa sesuatu yang lebih baik, tidak memberikan manfaat dan tidak membangun. Nah, saudara, terkadang kata-kata yang paling menyakitkan datangnya justru dari anggota keluarga. Nah, sebagai anggota keluarga, kita itu perlu peka dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Apakah timing ketika kita berbicara itu sudah tepat? Dan apakah respon yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu? Nah, untuk kita bisa merespon sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, kita ini harus belajar mendengarkan dengan baik. Seringkali kita mendengarkan untuk menjawab, bukan mendengarkan untuk mengerti. Padahal sebenarnya yang diperlukan adalah telinga yang dipakai mendengarkan supaya kita bisa mengerti sehingga bisa memberikan respon yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi suami-suami, engkau yang sedang mendengarkan istrimu, ketika istri sedang ngomong, janganlah sambil dengar, sambil main HP gitu ya, sehingga kita tidak bisa merespon dengan tepat. Atau istri-istri ketika suami pulang kerja, kita tidak lihat situasi, langsung kita berikan laporan-laporan atau omelan-omelan yang ada. Saudara, kita perlu belajar untuk melihat situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, kata-kata yang kita berikan harus kata-kata yang punya tujuan. Tadi di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa kata-kata yang dipakai adalah untuk membangun dan juga supaya orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Nah, saudara, di luar rumah, anak kita ataupun pasangan kita mungkin sudah mendapatkan begitu banyak kata-kata kasar, penghakiman, ejekan, kata-kata yang mungkin penuh kemarahan dari bos, dari teman-teman, atau bahkan dari orang-orang di pinggir jalan gitu ya, yang tidak dikenal. Jadi ketika mereka pulang ke rumah, yang dibutuhkan adalah satu kata-kata yang penuh dengan kasih. Dan kita mesti ingat bahwa kita ini adalah perpanjangan tangan Allah untuk menghadirkan kebaikan
kekuatan dan penghiburan, dan salah satunya adalah lewat kata-kata kita. Inilah yang dimaksudkan Paulus supaya mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan beroleh kasih karunia. Saudara, rumah adalah tempat di mana setiap orang itu bisa pulang dan merasakan adanya kasih Allah dan sukacita di dalam rumah. Jadi jangan sampai orang-orang di rumah merasa pasangan saya ke gereja atau papa mama saya ke gereja, tetapi kata-kata tiap hari yang dikeluarkan adalah kata-kata seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan. Nah saudara, memang bisa jadi orang-orang di rumah kita adalah orang-orang yang menyebalkan, penuh dengan kekurangan dan keburukan, dan kita adalah orang yang paling tahu segala tabiat buruk dan kekurangan mereka. Dan mungkin itu yang membuat kita sulit untuk berkata-kata baik, penuh kasih kepada mereka. Nah, karena itu kita benar-benar tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus yang melembutkan hati kita sehingga kita itu bisa mengasihi lewat kata-kata kita seperti Kristus mengasihi. Dan kasih itu benar-benar terpancar lewat keseharian kata-kata, ucapan yang kita sampaikan. Saudara, memang ini sesuatu yang tidak mudah. Namun mari kita bersama-sama memberi diri tunduk di bawah kuasa dan pimpinan Roh Kudus sehingga hati kita akan diubahkan dan kita dimampukan untuk menjadi orang yang bijak di dalam berbicara terutama kepada anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.